saya Tio Taufik Akmal dengan NIM 860287974. Saya berasal dari Prodi PGSD, ingin membuat video untuk memenuhi tugas dari tutor Ibu Fitriana SPD NTD. The Pancasila. Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tapi juga jati diri bangsa. Namun penerapan dan nilai-nilainya selalu berubah mengikuti dinamika politik dan sejarah tiap masa. Pada awal masa kemerdekaan, gagasan Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945. Kemudian nilai-nilainya diserap ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun pada saat itu penerapan Pancasila masih bersifat formatif karena bangsa baru saja berjuang menyatukan diri, menghadapi agresi asing dan menyatukan pemerintah nasional. Periode berikutnya adalah masa Republik Indonesia Serikat dan demokrasi parlementer. Politik tidak stabil, konstitusi berubah, dan posisi resmi Pancasila sempat kabur dari dokumen hukum. Namun, semangat Pancasila sebagai musyawarah dan persatuan tetap menjadi rujukan dalam politik. Sayangnya, penerapan nilainya masih terbatas, cita-cita dan belum sepenuhnya terwujud. Selanjutnya adalah masa demokrasi terpimpin. Setelah dekret Presiden 5 Juli 1945, Undang-Undang 1945 dikemukakan kembali. Presiden Soekarno memperkenalkan konsep demokrasi terpimpin dan menjadikan Pancasila sebagai dasar ideologis negara. Tapi dalam praktiknya, kekuasaan menjadi sangat terpusat. Pancasila digunakan sebagai legitimasi politik, bukan lagi sebagai pedoman demokrasi konstitusional. Pada masa Orde Baru, di bawah pimpinan Soeharto, Pancasila dijadikan asas tunggal bagi seluruh partai dan organisasi. Pemerintah memperkenalkan program PM4, yaitu pedoman pengayatan dan pengamalan Pancasila, sehingga stabilitas dan pembangunan ekonomi tercapai, namun kebebasan sipil dibatasi, dan simbol Pancasila sering dipakai untuk membenarkan kekuasaan. Reformatif 1945 menjadi titik paling penting. Pancasila tidak lagi digunakan sebagai alat doktrinasi, tapi kembali pada makna aslinya, yaitu sebagai dasar negara yang hidup dalam praktik demokrasi, hukum, dan hak asasi manusia. Sekarang Pancasila dipahami lebih terbuka sebagai konsensus nasional yang menghargai keberagaman dan kebebasan. Meskipun begitu, tantangan tetap ada. Bagaimana kita benar-benar mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dari perjalanan sejarah itu, saya belajar bahwa Pancasila bukan hanya warisan masa lalu, melainkan pedoman moral yang harus dihidupkan sebagai generasi muda.